Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin iftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama alhamdulillah bisa kumpul di majelis Rasulullah. Namanya kan sudah buat kita gede, majelis Rasulullah. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Rasulullah SAW di dunia ini sebelum di akhirat nanti, dalam keadaan Rasul ridha dan senang dengan kita semua. Amin Allahumma amin. Di dunia dalam mimpi maupun dalam keadaan di luar mimpi. Ya, sedangkan beliau senang dengan kita semua. Amin Allahumma amin. Kata guru saya, kalau minta jangan nanggung-nanggung. Kadang-kadang kita ini banyak dosa, pengennya cuma mimpi. Udah minta mimpi Rasul saja. Kalau kita begitu kan berarti bukan lihat yang memberi. Jadi kalau mau minta itu adabnya lihat yang memberi siapa. Lihat yang memberi siapa. Nah kita kan minta sama Allah, yang ngasih siapa? Allah. Nah Allah itu ngasih sesuai kemampuan yang minta atau sesuai kemampuan yang memberi? Kemampuan yang memberi. Makanya kalau mau minta sama Allah jangan pernah lihat dosa-dosa kita. Kalau kita minta sama Allah, lihat dosa-dosa kita, nanti nggak jadi minta, nggak layak, nggak pantas, kagen dosa gitu kan ya. Akhirnya mundur, nggak jadi minta. Kalau minta sama Allah, adabnya Allah nggak ngasih syarat, ud'uni astajib lakum. Allah nggak bilang, hei yang taat minta sama aku kasih, yang maksiat jangan minta ya. Saya nggak akan kasih, nggak ada. Ud'uni astajib lakum. Minta sama aku, panggil aku, pasti aku jawab panggilan kalian. Dan itu sudah dipraktekkan sama iblis. Nah repotnya ini iblis yang kita tiru sombongnya, doanya tidak. Sombongnya yang jelek kita tiru, naudzubillah min dzalik. Tapi ada yang dilakukan iblis yang bukan sombong, yaitu berani minta sama Allah setelah dilaknat. Setelah iblis dilaknat, setelah iblis dilaknat, iblis itu berani minta sama Allah, ya Allah panjangkan umur saya. Masya Allah, habis dilaknat minta panjang umur. Anzirni, tolong tunda, panjangkan umur saya, jangan turunkan azab buat saya sekarang, jangan siksa saya di neraka sekarang. Ya saya paham saya bakal disiksa, tapi tolong ya Allah ditunda dulu sampai hari kebangkitan. Saya nggak mau masuk neraka sendiri, saya tak ajak teman. Sama Allah dikabulkan tuh permohonannya. Sekaligus sama Allah dijadikan sebagai alat untuk muji hamba-hambanya. Dan kamu bisa goda kecuali hamba-hambaku yang mukhlasin, yang aku jadikan ikhlas. Insya Allah kita semua tercatat sebagai hamba-hamba yang mukhlasin. Amin Allahumma amin. Makanya saya tadi mintanya nggak nanggung-nanggung, nggak sekedar minta kumpul di akhirat, minta kumpul di dunia sama Nabi Muhammad SAW. Minta kumpul di dunia nggak nanggung-nanggung, nggak sekedar mimpi. Gak sekedar mimpi, tapi pengen bisa ketemu di luar mimpi. Begitulah dulu para ulama mengajarkan, kalau minta jangan nanggung. Janganlah meminta sesuai mampumu, karena Allah memberi sesuai mampunya. Kalau kita minta sesuai mampu kita, berarti kita meremehkan kemampuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak mungkin saya bisa, gak mungkin saya bisa. Ya Allah akan bilang, yang ngasih kamu atau saya? Gara-gara kita ngomong gak mungkin, sama Allah gak dikasih. Kenapa? Meremehkan kemahamampuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kabul, amin. Dan tadi saya didoakan banyak, mudah-mudahan yang mendoakan dapat lebih banyak daripada yang didoakan, amin. Itu jawaban paling pendek, tapi mencakup semuanya. Habib Muhammad bin Anis ini Habib yang sumringah. Jadi kalau jenengan sumpek pandang wajah beliau, hilang sumpeknya. Praktek loh gak percaya. Jadi kalau yang sumpek-sumpek silahkan lihat wajahnya Habib Muhammad bin Anis. Jangan lihat wajah saya. Ya, lihat wajah
beliau. Insya Allah sumpahnya hilang karena sumringah, senyumnya itu lain daripada yang lain. Ini judulnya majelis rayu merayu. Ketika dua kekasih bertemu, tiada kata seindah rayuan di antara mereka. Gitu, asik. Udah lama Bib, nggak gini Bib. Ya, saya biasanya online. Saya itu offline hanya mau di FRBJ di Bintaro Jaya sana. Selain itu saya nggak pernah mau diundang offline. Kemanapun nggak mau. Saya judulnya ini nggak datang pengajian, enggak. Hadir nemui Habib Muhammad bin Anis. Kebetulan beliau lagi di majelis dan majelisnya mau maulid. Jadi ya wes alhamdulillah niat ketemu cucu Nabi bersama teman-temannya. Udah gitu aja. Nah, terus dipaksa suruh ceramah. Saya tadi kesini naik motor biar cepat. Dijemput saya nggak mau. Beliau saya jemput nggak mau. Kenapa? Karena saya nggak tahu saya nanti akan ada di mana. Saya masih keliling-keliling gitu ya. Karena tadi dari Batu terus ke Malang. Di Malang saya mau ada di mana saya juga belum paham enaknya. Karena saya ngajar online. Cari lokasi yang kira-kira kalau buat ngaji online, kalau orang-orang kan bilang kajol ya. Saya mau beda dengan yang ada. Yang lain kajol kajian online. Oh saya ini Jawa nih, yo ngaji online, ngajol. Nah istilah baru kan? Iya, ngajol. Saya banyak ngajar online, jadinya cari tempat yang kira-kira enak buat ngajar online. Dan sekarang pun saya lagi ngajar online. Nih teman-teman yang ada di YouTube, terima kasih sama Habib Muhammad bin Anis dan kawan-kawannya yang udah menyediakan majelis ini untuk saya dan Anda di malam hari ini. Jazakumullah khairan. Terus saya mau ceramah apa? Sambil naik motor lewat jalan pintas, ya nyebrangi rel, nyebrangi segoro. Sungai di belakang itu kan ya lewat belakang jembatan ya begitu gitu kan ya. Terus nyampe di sini mau ceramah apa? Kebetulan tadi saya ketemu sepupu saya yang udah nggak ketemu bertahun-tahun di depan sana. Nah, itulah yang menghami apa yang akan saya sampaikan. Mengutip kalimat dari Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Innallaha khaba'a tsalatan fi tsalath." Sesungguhnya Allah menyembunyikan 3 hal di dalam 3 hal. Saya yakin semua sudah pernah dengar kalimat mulia ini karena diucapkan oleh cucu Nabi yang mulia As-Sajjad Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu. Innallaha khaba'a tsalatan fi tsalath. Allah menyembunyikan 3 hal dalam 3 hal. Khaba'a ridahu fi ta'atih fala tahqiru min ta'atihi syai'a fala alla ridahu fi. Allah menyembunyikan keridhaannya dalam ketaatan kepada Allah. Karena itu jangan pernah meremehkan ketaatan kepada Allah, bentuknya seperti apapun, sekecil apapun, ya bentuknya seperti apapun, jangan pernah diremehkan. Bisa jadi justru saat itulah kamu diridhai Allah Ta'ala. Ya, contohnya Imam Ghazali rahimahullah ngarang kitab Ihya Ulumuddin ya, dan ngarang kitab-kitab yang lain, itu semua taat. Ibadahnya Imam Ghazali luar biasa. Tapi ternyata setelah beliau meninggal dunia ditanya, apa yang paling menyelamatkanmu di akhirat sana? Jawabannya laler ya, lalat yang minum tinta ketika saya nulis. Ketika saya nulis, tintanya mampir ke pena saya yang ada di tempat tinta. Terus saat itu saya mau angkat pena saya, khawatir lalatnya terbang. Saya lihat lalatnya lagi minum, kesian, biar puas minumnya. Setelah dia puas minum, dia terbang, baru saya melanjutkan nulis. Gara-gara yang satu itu, Allah ampuni semua kesalahan saya dan Allah muliakan saya semulia-mulianya. Bukan berarti amalan Imam Ghazali yang lain nggak manfaat, semuanya manfaat. Tapi yang satu ini kan dipandang remeh gitu ya, dipandang tahajud, ya, dibanding baca Al-Quran yang mungkin ribuan kali, dibanding mungkin istighfar yang jutaan kali, atau sholawat setiap hari puluhan ribu kali. Mungkin yang begini dipandang remeh, ternyata ridhahu fi, di situ letak Allah meridhoi kita. Makanya jangan pernah meremehkan amal kita atau amal orang lain, sekecil apapun. Misal ada teman kita kok nggak pernah pengajian MR, nggak pernah ikut MR, nggak pernah. Ternyata ketika ikut MR tuh nggak pernah ikut baca maulid, nggak pernah masuk di dalam.
Sebetulnya dia bisa masuk di dalam, tapi dia nunggu parkir dan nggak pernah ikut online. Jadi parkir juga nggak ngaji, dah parkir tok gitu ya. Jangan kita kemudian meremehkan. Kamu di MR sebetulnya parkir sambil dengar kajian kan bisa, tapi kamu cuma parkir tok gitu. Wah, nggak manfaat kamu parkir. Sayang buat kamu. Jangan remehkan. Bisa jadi yang parkir itu dapat ridho lebih banyak dari kita yang di sini. Bisa jadi lebih ikhlas, nggak ngerti kita. Makanya setiap orang udah berbuat baik, hargai. Dirimu bisa berbuat baik, hargai, syukuri. Orang lain bisa berbuat baik, hargai, syukuri. Insya Allah nanti ridhonya Allah akan turun. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan murkanya di dalam kemaksiatan kepada Allah. Wa qaba'a sakhtahu fi ma'siyatihi fala tahkiru min ma'siyatihi syai'a fala'alla sakhtahu fihi. Allah menyembunyikan sakhtahu atau sukhtahu di dalam kemaksiatan kepada Allah. Murkanya Allah, marahnya Allah, Allah sembunyikan dalam kemaksiatan. Karena itu jangan remehkan kemaksiatan sekecil apapun. Bisa jadi maksiat yang kita pandang kecil itu saat itu Allah lagi marah. Allah lagi marah. Sehingga naudzubillah min dzalik, celaka kita karena mendapat marahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah membanding-bandingkan dosa. Dosa kecil, itu dosa besar. Ini dosa kecil. Cuma lihat cewek, dosa kecil. Bukan dosa besar, dosa kecil. Jangan kamu anggap itu dosa kecil. Setiap kesalahan kepada Allah adalah besar. Berani sama Allah berarti besar. Ulama membagi dosa besar dan dosa kecil itu hanya untuk menenteramkan jiwa kita. Yang kecil-kecil itu insya Allah udah dimaafkan. Dengan kamu sholat 5 waktu insya Allah udah dimaafkan. Tapi bukan ngajarin kita berani sama Allah. Kalau dosa kecil gak apa-apa, lakuin aja. Kurang ajar betul. Gak ada ajaran seperti itu. Semua maksiat harus dihindari, terutama upaya meremehkan dosa kecil harus disingkirkan. Siapa tahu dalam kemaksiatan kita yang kecil di situ Allah murka. Dan nasihat ini cocok buat orang-orang yang ahli ibadah, ahli ilmu. Kenapa? Mungkin ahli ibadah, ahli ilmu kita ini yang ahli majelis merasa, alhamdulillah saya zina enggak. Saya mencuri enggak, saya mabuk enggak, saya aman-aman saja, saya paling cuma lihat cewek, yang cewek paling lihat cowok, paling cuma gitu-gitu, beres dosa-dosa kita selesai. Ini bahaya ini. Bisa jadi kamu ketika melihat perempuan yang haram tadi Allah lagi murka sama kamu lebih daripada murkanya sama wanita yang zina. Naudzubillah min dzalik. Ngeri. Jangan meremehkan maksiat sekecil apapun. Nah, yang terakhir ini, karena waktu terbatas. Terima kasih kepada Corona yang membuat kajian menjadi singkat. Iya kan ya? Terima kasih kepada Corona yang membuat kajian online begitu dinikmati, ya. Sehingga banyak membantu para ustadz untuk berdakwah, tidak harus mengetuk rumah satu-satu dan masyarakat tidak harus keluar dari rumahnya masing-masing, sehingga pengajian itu bisa dilakukan lebih banyak setiap hari, setiap saat lewat handphone masing-masing. Yang ketiga, kata Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu, wa qaba'a wilayatahu fi khalqih. Allah menyembunyikan derajat kewalian itu, wali-wali Allah disembunyikan di tengah-tengah makhluknya Allah. Karena itu, fala tahkiru min ibadihi ahadan. Jangan sekali-kali meremehkan hamba Allah, karena bisa jadi yang kamu remehkan itu adalah wali Allah, orang yang dipilih sebagai wali Allah. Nah, ini yang mengilhami saya. Ini jangan-jangan walinya ada yang di belakang itu. Jangan-jangan walinya yang nabung rebana. Jangan-jangan walinya yang nata mic, yang angkat podium ini. Kamu jangan kemudian memuliakan saya, lihat yang angkat mic, angkat podium, kamu anggap Allah bagian angkat podium. Walinya dia ini. Kalau walinya dia bagaimana? Mungkin walinya yang lagi bagian ngosek WC, itu walinya. Kita nggak ngerti. Wali Allah itu Allah sembunyikan di tengah-tengah hambanya. Allah akan menyembunyikan wali-walinya yang khusus. Kalau yang kelihatan itu kurang khusus. Ya kalau bahasa Jawanya diler. Ada wali yang diler. Paham ya? Semua orang boleh kenal wali. Itu rahmat untuk hamba-hamba Allah. Rahmat untuk hamba-hamba Allah. Biar mendekat para wali, biar dapat barokahnya, biar dapat rahmatnya Allah di situ, dapat syafaatnya. Itu rahmat dari Allah untuk umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW. Tapi ada wali yang Allah sembunyikan. Kenapa disembunyikan? Kekasihnya Allah khusus. Gak boleh setiap orang lihat, gak boleh setiap orang tahu. Disembunyikan khusus.
Bisa jadi yang khusus ini pangkatnya di bawah yang umum. Yang umum bisa jadi pangkatnya lebih tinggi, seperti Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Nabi Musa pangkatnya lebih tinggi daripada Nabi Khidir. Tapi Nabi Khidir alaihissalam sama Allah disembunyikan. Nabi Musa mau carinya pun dibuat susah, suruh jalan kaki sampai ketemu pertemuan dua laut. Nah, pertemuan dua laut itu di mana? Alamatnya pakai ikan yang udah digoreng. Kalau ikannya hidup lagi ya di situ, kan susah kan? Tidak mudah untuk mendapatkannya. Nabi yang pangkatnya tinggi, Rasul yang pangkatnya tinggi, disuruh cari Nabi yang pangkatnya di bawahnya. Kenapa? Karena Nabi yang satu itu kekasih Allah, punya keistimewaan tersendiri yang nggak dimiliki Nabi yang lain. Di tengah-tengah Anda ini yakin ada wali-wali Allah. Mulai batin, ojo-ojo aku ya. Iya gitu loh mentalnya, semangatnya gitu. Kelihatannya saya itu wali Allahnya, kelihatannya saya. Karena Habib Ali Al-Habsyi Sayyidul Maulid Simbudurar mengatakan, "I'taqid, yakinilah kalau kamu bagian dari wali Allah. Minta sama Allah, ya Allah jadikan aku walimu," gitu. Pede aja, insya Allah saya wali Allah. Husnudzonnya kita sama Allah segede itu. Ya nanti insya Allah jadi betul, walaupun sekarang wali murid ya. Wali nikah belum, masih muda-muda ya. Ya, ini siap dinikah tapi bukan wali nikah. Nah, ini tiga hal ini. Taat itu ada ridho, maksiat ada murka, di hamba-hamba Allah ada kekasih-kekasih Allah. Akhirnya menimbulkan sikap apa? Kita husnudzon kepada semua umat Nabi Muhammad SAW. Ya, akan menyayangi semua umatnya Rasulullah SAW. Husnudzon. Tapi husnudzon ini pakai ilmu loh ya. Jangan lihat orang mabuk terus husnudzon, insya Allah wali. Kalau begitu, lihat orang, lihat orang zina, orang zina di alun-alun, lihat orang zina, bukan terduga zina ya, lihat orang zina, ini wali Allah ini. Enggak seperti itu, kemudian enggak dinasehati, ya kemudian enggak amar ma'ruf nahi mungkar salah. Husnudzonnya, kalau lihat orang maksiat, husnudzonnya adalah insya Allah ini calon-calon wali. Ya, calon-calon wali, insya Allah dia pangkatnya lebih tinggi dari saya, insya Allah. Tapi ya dia punya kesalahan yang saya harus nasihati, harus nasihatin. Jadi nasihat itu baik wali nggak wali wajib terima nasihat. Wali nggak terima nasihat batal kewaliannya. Jadi kamu kalau lihat kok Habib dinasihatin nggak mau, kewaliannya batal. Lihat ada satu guru dinasihatin nggak mau, kewaliannya batal. Kenapa? Nggak ada wali Allah sombong, nggak ada. Al-kibru batru haqqa nas. Yang namanya kibir, kata Nabi Muhammad SAW, adalah tidak mau menerima nasihat yang benar dari orang lain. Dinasihatin orang lain benar nggak mau terima, gara-gara yang nasihatin levelnya di bawahnya, yang nasihatin orang yang nggak dia sukai, yang nasihatin musuhnya, yang nasihatin orangnya nyebelin, yang nggak mau terima. Nggak benar omongannya, yang benar omongan saya. Padahal omongannya benar. Saat itulah batal kewaliannya, karena Allah nggak akan mengangkat seorang wali dari orang yang punya hati sombong. Syarat utama untuk mendapatkan surganya Allah Ta'ala, baik di jannah maupun surga di dunia maupun jannatul ma'rifah di hati, nggak ada rasa sombong dalam hati. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibir. Tidak akan masuk surga seseorang yang di hatinya ada sifat sombong sekecil apapun. Hadits ini punya banyak makna, di antara takwilnya ya, di antara takwilnya termasuk la yadkhulul jannatul ma'rifah. Nggak akan masuk surga ma'rifah orang yang hatinya ada sombong, nggak bisa. Syaratnya harus tawadhu dan tawadhu dan tawadhu, merendahkan diri terus serendah-rendahnya, nanti akan dibuka oleh Allah Ta'ala surga-surga di dunia ini sebelum surga yang paling nyata di akhirat. Nggak akhir-akhir ini ya, 19 menit sudah ini. Tambah sedikit boleh ya. Nah, terus Pak RT boleh ya Pak RT? Insyaallah boleh, aman. Kata di Muhammad bin Anis, kata Pak RT boleh ya. Tambah 1 menit lagi boleh, 1 menit waktu akhirat insyaallah. Ya, al-yawm inda rabbik, satu hari di Tuhanmu, ka'afisanatin lima ta'udun. Ya, silakan dihitung sendiri kalkulatornya. Nah, Habib Ali Al-Habsyi Sayyidul Maulid Simbudurar pernah satu hari keluar dari rumah, pergi ke pasar. Ya, ini wali itu juga pergi ke pasar. Kalau zaman sekarang ke mall. Nah, jadi kamu kalau ketemu Habib ke mall jangan bilang kelihatannya bukan wali, Habib kok ke mall.
Ketemu kiai ke mall, lihatnya bukan wali nih, kiai kok ke mall. Mall itu kan pasar, just pasar gitu ya. Jangan terlampau mendewa-dewakan mall. Mall is pasar. Kok terlampau dibuat wow, mall itu pasar. Pergi ke pasar. Cuman ada pasar tradisional, ada pasar modern. Masing-masing punya kepentingan sendiri dan kesenangan sendiri. Nah ini pasar Sewun, ke pasar Sewun. Nah waktu masuk pasar Sewun itu ada penjual ikan asin. Jadi kalau sekarang ini di sini apa ya? Ikan pe ya, ikan pe, iwak pe, teri gitu kan ya. Kemudian salmon, enggak, salmon terlampau mewah. Adiknya salmon berapa? Hah? Yang biasa buat enggak apa? Tongkol. Bahasa modernnya tongkol apa? Tuna ya, kerennya tuna. Tuna kan produk mirip sama salmon, mirip, rasanya juga punya keenakan sendiri. Cuman nasabnya salmon lebih tinggi daripada tuna. Makanya di meja makan yang besar-besar itu yang digelar adalah salmon. Kalau untuk santri cukup tuna. Nah, tuna itu kalau kita hari Jumat dulu makan tuna, masya Allah di pondok, nikmatnya luar biasa. Itu saya waktu di pondok kalau udah keluar tuna, salmon, rasa salmon. Nah, masuk ini di pasar ada orang jual tadi itu ikan asin dan segalanya. Cuman Habib Ali Habsyi Sabil Maulid radhiyallahu anhu saat itu kaget. Lah kok salmon aromanya aroma gaharu? Harum, kok nggak aroma salmon, nggak aroma tuna, nggak aroma teri, nggak aroma iwak pe, nggak aroma ikan asin, kok aromanya harum yang luar biasa. Nggak mungkin hidung saya salah, hidungnya Habib Ali Habsyi, hidung wali. Kalau hidung kamu, hidung corona. Nggak ngambu apa-apa gitu ya. Rasulullah datang ya nggak ngambu apa-apa. Rasulullah hadir nggak nyium apa-apa. Bahkan nggak lihat, ya roh mudulayan, kata Habib Ali, sengotone belen gitu ya. Yang matanya belen, bukan Rasul nggak hadir, Rasulnya hadir, kamunya nggak lihat kan gitu. Kitanya nggak lihat, Rasulnya hadir, kamunya nggak mencium aromanya. Kenapa? Saking weleilnya gitu. Saking jeleknya hidung kita. Jangan salahkan itu apa namanya obat yang untuk pel namanya apa? Wipol dan kawan-kawannya itu loh. Itu orang-orang yang kena gejala corona kan penciumannya hilang. Ngeceknya kan dikasih Wipol dan kawan-kawannya. Gak mampu itu katanya itu ya. Gak mampu. Padahal itu kan aromanya luar biasa. Jangan bilang ini Wipol dan kayak palsu, nggak palsu. Ilmu bermasalah. Hidupmu bermasalah. Hidungnya Habib Ali Al Habsyi Sabil Maulid hidungnya wali. Penciumannya lain. Walaupun ketemu penjual ikan asin yang dicium aroma kewaliannya. Harum. Kok tidak ada aroma ikan asin? Nah, yang penjual ikan asin juga paham. Anak saya ngambung-ngambung. Ada yang mengendus-endus saya, ada yang mencium-cium aroma saya. Begitu Habib Ali Habsyi mendekat, radhiyallahu anhu mendekat, penjual ikan asinnya langsung ngomong, jangan buka rahasia saya. Tak rampung dodolan dulu. Saya selesaikan jualan saya dulu, nanti kita ngobrol di dalam rumah. Masya Allah, wali ketemu wali. Asik ya? Tenang, jangan buka rahasia. Ini wali yang disembunyikan di kota Sewun. Sewun itu di zaman Habib Ali Habsyi kotanya para wali sampai sekarang. Kotanya para wali. Nah kok Habib Ali Habsyi sampai dari rumahnya tidak bisa mengendus kewaliannya wali yang satu ini. Sama Allah kok disembunyikan luar biasa sampai Habib Ali nggak tahu ada wali besar di pasar. Memang begitu rahmatnya Allah Ta'ala. Ini yang cerita Habib Ali sendiri. Jadi ada wali-wali yang disembunyikan. Selesai rampung jualan, diajak masuk ke dalam. Habib Ali ditanyain sama wali tadi, mau ngobrol bab apa? Bab Allah atau bab Nabi Muhammad? Nah, coba kalau kita mau ngobrol bab apa? Nikah satu atau nikah dua kan gini. Kalau kita kan hawa nafsu, ya nafsu. Ini lain, wali ketemu wali. Mau ngobrol bab tentang Allah atau tentang kekasih Allah bagi dia Muhammad SAW? Jawabannya Habib Ali Habsyi, kita mau ngobrolkan Allah tapi lewat pintunya, lewat Nabi Muhammad SAW. Jadi lewat Rasulullah dulu baru ngobrolkan Allah. Kata Habib Ali Habsyi, dia menjelaskan suatu ilmu yang saya belum pernah dengar. Ilmu
tentang ma'rifah, kasyaf, ilmu tingkat pol gitu ya, ilmu langit yang pol, yang saya belum pernah dengar. Padahal Habib Ali Habsyi ini muridnya Habib Abu Bakar Al-Atas yang ilmunya luar biasa. Ketemu ulama-ulama besar, ngomong, saya nggak pernah dengar ilmu yang seperti ini. Disembunyikan sama Allah. Wali Allah di tengah pasar. Makanya orang yang pasar jauh. Itu di mall itu saya ketemu banyak wali di mall. Wih, bisa, kok bisa? Iya, saya masuk mall baru duduk makan, tiba-tiba datang pelayannya mengatakan, Habib, boleh minta foto? Orang tengah mall kok minta foto. Saya tanya, kamu siapa? Saya lulusan dari pondok pesantren ini. Loh, Masya Allah, wali ini sing masak ini. Lulusan pondok, ada yang saya pernah ketemu lulusan dari Lirboyo pernah, lulusan Sidogiri pernah. Karena santri itu kan kerja apapun yang penting halal. Jadi ingat di Hadramut, di kota Tarim, di Sewon, yang di pasar itu, yang jualan itu hatam kitab-kitab fikih yang besar-besar. Ngobrol ilmu. Jadi ojo mbok remehno. Di mal-malmu, di pasar-pasar itu insya Allah banyak wali, tapi ojo mbok niati. Kalau gitu malam minggu ngemol deh. Ngapain? Malam minggu, malam Senin ngemol, cari wali Allah di sana. Saya kasih tahu, lebih banyak wali Allah yang di masjid daripada di pasar. Maka lebih seringlah ke masjid daripada ke mall. Jangan salah menafsirkan pengajian malam hari ini. Terakhir. Santai-santai. Beb, nanti anak izin langsung jalan naik motor. Nanti kalau kita pengen ketemu lebih lanjut, WA. Ya, saya akan tunjukkan tempat persembunyian saya kepadamu. Siapa tahu engkau punya waktu untuk berdua sekamar denganku. Ini mahal, Nabi Muhammad dengan siapa mahal? Wah, Musa Semali. Akhiran, boleh ya? Nah, akhiran tapi bukan terakhir. Ya, jangan lupa tetap terus ikuti channel Habib Novel Al-Idrus. Ya, biar dapat update kajian-kajian. Nanti dilihat saja di sana ya, insya Allah. Pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah ini yang live bareng baru 805, Bu. Belum banyak. Ini kalau lebih lama lebih nambah lagi nanti. Nah, biasanya setelah kajian ditonton sampai puluhan ribu biasanya. Terus dipotong sama teman-teman, yang potongannya itu yang nonton ratusan ribu. Jadi saya kalah kenar sama channel-channel yang lain. Kalau channel lain tuh yang penontonnya saya lihat, Masya Allah, ditonton 500 ribu. Tak kira channel saya. Alhamdulillah, itu namanya simbiosis mutualisme, kerjasama antara individu yang saling menguntungkan. Itu berkat ini tidak tahu nih, berapa banyak nanti orang yang akhirnya mencari wali-wali yang tersembunyi, berapa banyak insya Allah orang yang jadi takut maksiat, terutama kita sendiri, yang kita sendiri, dan semakin semangat untuk taat. Isoku ngepel masjid, jangan khawatir. Zaman Nabi itu ada perempuan yang ngepel masjid. Ya kan kelihatannya biasa, tidak seperti Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, enggak seperti Sayyidina Ali, enggak seperti Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ajma'in. Ini wanita nenek-nenek ngepel masjid. Sampai sekarang saya belum ketemu yang mengikuti jejaknya ini. Ini banyak ibu-ibu RT RW itu kan ya punya perkumpulan ibu-ibu, tapi belum niru idenya ibu yang satu ini untuk buat tim yang bersihkan masjid. Nenek ini bersihkan masjid, meninggal dunia. Malam meninggal, dimakamkan. Pagi Nabi nanya, yang biasanya ngepel ini kok nggak ada, kemana? Wafat semalam ya Rasulullah. Loh, kok saya nggak dikasih tahu? Ya udah, kami senggarakan jenazahnya, kami makamkan. Kami nggak ingin merepotkan Nabi Muhammad SAW. Ya, nggak ingin merepotkan Rasulullah SAW. Maka Rasul nanya, makamnya di mana? Tunjukkan makamnya di mana. Rasul nggak cukup angkat tangan, ya Allah, aku ridho sama dia, cintai dia, ampuni dia. Enggak, dari dalam masjid Nabi yang doakan luar biasa. Tapi Nabi cari makamnya di mana? Disamperin oleh Nabi Muhammad SAW dan disolatkan hadir. Hadir, setelah itu didoakan. Pangkatnya apa? Ngepel masjidnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kamu punya amal apapun, ojo minder. Amal saja. Seperti itu pelayan di pondoknya Habib Umar bin Hafid. Dulu ada yang meninggal. Malamnya temannya mimpi, lihat temannya yang pelayan bagian ngepel, cuci-cuci, masak, ini yang meninggal itu pakai pakaian jubah-jubah, pakaiannya Habib-Habib. Jadi dia nanya, oh, kamu kok pakaiannya jadi pembesar begini, bukan pakaiannya pelayan? Dijawab, alhamdulillah Allah muliakan saya. Gimana alam kubur, gimana? Dah, kamu tetap jadi pelayannya di pondok ini ya. Karena waktu saya meninggal dunia sampai sekarang saya belum ketemu malaikat mungkar nakir.
Loh kok iso? Iya, ketika jenazah saya diletakkan di masjid untuk disolatkan, rohnya guru-guru yang ngajar di pondok ini dan rohnya kakek-kakeknya guru-guru yang ngajar di pondok ini dan kakek-kakeknya santri-santri yang di pondok ini, yang mana kakek-kakeknya itu adalah ulama-ulama besar, semuanya datang nyambut saya, kemudian gandeng saya, ayo kami antarkan kamu ke tempatmu di alam kubur. Malaikatnya dikasih tahu, yang satu ini jangan ditanya. Masya Allah, pelayan. Oh itu pelayannya begitulah, kira-kira pemimpinnya seperti apa? Kalau pelayannya begitulah, kira-kira Habib Umarnya seperti apa? Gitu loh ya. Paham kok? Gak paham ya panter. Ya, akhiran enggak akhir. Jangan lupa 5M, pakai masker ya, jaga jarak, bagus jaga jarak nih saya lihat. Jaga jarak cukup terkendali, Masya Allah. Saya yakin nih prokes di sini jalan dengan bagus ya pemirsa, di sini prokes jalan dengan sangat bagus, jaga jarak terkendali, alhamdulillah. Kemudian jamaah juga pakai masker ya, walaupun tersumuk diturunkan gitu kan ya, alhamdulillah. Kemudian ya alhamdulillah nggak sekedar cuci tangan, di sini wudhu, ada yang mandi wajib juga ada ya. Sudah di atasnya prokes ya, bukan cuci tangan sampai wudhu, alhamdulillah. Lanjutkan, saya kan juga pakai masker ya, kemana-mana pakai masker ya, dipakai saat memang diperintahkan untuk pakai, dilepas ketika harus dilepas, gitu aja kok repot. Peraturannya mudah, tinggal dijalani, gitu aja kok repot. Monokok angel, simple. Kok ketawa kenapa? Lucu ya? Kan saya hanya mengungkap fakta, betul kan ya? Kan jaga jarak, bener kan? Iya, emang kamu mau berpelukan? Nggak boleh. Tadi saya naik motor aja, ada truk di depan saya itu tulisannya hati-hati jaga jarak. Truk aja minta jaga jarak, sesama truk sama mobil tidak boleh senggolan, harus jaga jarak. Maka dalam kehidupan ini jaga jarak bagian dari keniscayaan. Penjelasannya panjang lah, jangan sekarang. Tema berikutnya insya Allah. Akhiran terakhir. Afwan Bib, Allah. Setengah menit tidak nyampe ini, 5 detik. Intinya, ini kalimat hikmah di malam hari ini. Jangan pernah minta dicintai, tapi jadilah orang yang pandai mencintai. Ya, jangan pernah minta dicintai, tapi jadilah orang yang pandai mencintai. Jangan takut untuk dicaci, tapi jangan pernah mencaci. Jangan takut untuk dicaci, tapi jangan pernah mencaci. Jangan khawatir ketika dibenci, tapi jangan jadi pembenci. Jika ada orang yang membencimu, hak setiap orang untuk mencintai atau membenci, tapi kewajibanmu adalah untuk mencintai semua pembenci. Bisa enggak? Ini kata-kata hikmah kok. Iya, hikmah. Bangel. Contoh kasus, gak usah orang lain. Kamu sebagai suami mencintai istrimu, cari nafkah untuk istrimu, terus dipaidu, dicaci, dimaki, dihina sama istrimu. Laki-laki gak beres, cari duit gak bisa. Padahal kamu pagi, siang, sore, malam cari duit. Laura tiga. Ya, baru istrinya aja mau dimakan, apalagi orang lain. Maka kita belajar. Ya, yang membenci silahkan membenci, tapi aku akan kuberikan cintaku untukmu. Mesti setan ini mumet. Ini kok gak iso, kok gak iso kenapa? Udah ini memang modelnya lain ini. Nah itulah majelis Rasulullah SAW. Selalu menebar kebaikan dan menjauhkan dari keburukan, menjalin persaudaraan, dan kita lihat Habibnya untuk MR Malang Raya ini, Masya Allah. Dan cuma satu kata, Masya Allah. Biar gak kena ain, biar gak kena mata. Ganteng, Masya Allah. Pintar, Masya Allah. Soleh, Masya Allah. Ya kan? Menggoda, Masya Allah. Alhamdulillah. Menteri kan seneng ya. Zaman corona begini, obat yang terbaik adalah bahagia. Insya Allah kalau senang itu virusnya itu ketemu jenengan, ketemu virusnya, oh Masya Allah, kaum bahagia. Aku tak apa-apa yang diawal. Aku mampir dulu tak lungo, gitu ya.
Virus ini akan sangat menyerang orang-orang yang al-sumpekku. Kalau orang-orang yang bahagia ya nempel, dia akan cepat pergi. Kecuali kalau virusnya kerasan. Makanya jangan sombong ya, jangan sombong. Jadi orang-orang ada yang sombong sama virus corona dan virus yang lain dan penyakit yang lain. Wah, aku nggak mungkin kena. Kalau kena nggak akan masalah. Tapi di hatinya sombong. Berarti sombong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan saya, jangan lebay, jangan abai. Jangan lebay, jangan abai. Penyakit apa